네 테나결이 있나? 무서워서 이 안으로 들어오지도 못하잖아. 아저씨가 하지 말자. 샤론. 저기요, 아이고 물러가라. 제 동생이 위험. Kisah ini berawal dari seorang psikiater bernama Yung Wan yang sedang mendokumentasikan kondisi pasiennya, Unso. Setelah kehilangan ibunya karena kanker 5 tahun lalu, Unso hidup menyendiri di sebuah rumah terpencil. Tekanan akibat audisi yang harus diikutinya semakin memperburuk keadaan mentalnya. Saat sedang menjalani pemeriksaan MRI, tiba-tiba lampu berkedip-kedip dan Unso lenyap tanpa jejak. Dua dokter yang berusaha mencarinya justru diterjang oleh kekuatan tak terlihat. Kemudian Unso muncul kembali dengan senyum mengerikan yang tidak wajar. Tak lama setelah itu, sebuah tim pemburu iblis bernama Holy Knight tiba. Tim ini dipimpin oleh Bao, dibantu Sharon yang memiliki kemampuan eksorsisme, serta Kim yang bertugas sebagai manajer. Seorang ayah yang ditemani detektif bernama Choi mendatangi mereka karena putrinya Susan menghilang secara misterius. 3 detektif yang sebelumnya mencoba menelusuri kasus ini justru mengalami luka serius. Bao meyakinkan Choi bahwa timnya akan berusaha menemukan Susan, meskipun misi ini sangat beresiko. Sementara itu, di Korea, media memberitakan serangkaian kematian mengerikan yang didalangi oleh pelaku tak dikenal, diduga terkait dengan kelompok rahasia. Kepala kepolisian melaporkan kepada Pastor Marco bahwa ini merupakan kasus terkejam dalam 30 tahun terakhir. Beredar kabar bahwa kejahatan ini dilakukan oleh pengikut iblis yang dipimpin oleh seorang uskup sesat. Uskup tersebut dikatakan mampu memanggil kekuatan gelap demi mendapatkan kemampuan supranatural. Dari sini, situasi semakin menjadi gelap dan menakutkan. Tim Bao menyusup ke sebuah lokasi yang dijaga oleh geng narkoba. Seorang wanita memberi mereka petunjuk tentang tempat ritual setelah diberi uang oleh Bao. Ternyata, di dalam sebuah aula sedang berlangsung upacara pemanggilan iblis dengan Susan sebagai tumbal. Bao segera bertindak dan menggagalkan ritual itu dengan paksa. Salah satu anggota sekte adalah pria bermata menyeramkan yang pernah muncul di berita. Pertempuran sengit terjadi antara Bao dan para pengikut iblis. Sharon menggunakan kemampuannya untuk mengusir roh jahat dari tubuh Susan. Dengan senjata khusus, ia berhasil membuat iblis itu pergi. Kim merekam seluruh kejadian dan menemukan simbol aneh di belakang telinga para anggota sekte. Susan berhasil diselamatkan meskipun belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh kegelapan. Pastor Marco kemudian menemui Yung Wan dan mengungkap bahwa Unso adalah adik kandungnya. Marco meminta Yung Wan untuk meminta bantuan Bao. 저기요, 아이고 물러가라. 제 동생이 위험. Namun, Bao menolak karena Yung Wan tidak datang mewakili detektif Choi. Meski Yung Wan menjelaskan bahwa ia seorang psikiater, Bao tetap tidak mau terlibat. Sebelum pergi, Yung Wan memberikan rekaman video kondisi Unso kepada Sharon. 하지 말자. 샤론. Dalam rekaman itu, terlihat Unso merangkak di rumahnya dengan perilaku sangat tidak wajar. Pada suatu malam, Unso bahkan melukai wajahnya sendiri dengan pisau. Melihat korban semakin bertambah, Bao akhirnya memutuskan untuk membantu. Mereka menyadari bahwa Unso sering dirasuki dan disiksa oleh iblis. Yang lebih mengejutkan, setiap orang yang pernah mendatangi rumah Unso memiliki tanda yang sama di belakang telinga. 집주인이 새놓으려면 무슨 일들이 또 대주교 루키페로와 관련이 있는 것. Ternyata, semua ini terkait dengan uskup sesat yang menyembah iblis. Bao teringat pada Joseph, teman masa kecilnya di panti asuhan. Joseph memiliki kemampuan mengusir roh jahat, sementara Bao dikenal sebagai petarung yang kuat. Namun, anak-anak lain takut pada Joseph, hingga akhirnya ia diusir.
Setelah dewasa, Joseph menjadi pendeta eksorsis, sementara Bao menjadi petinju underground untuk membiayai panti asuhan. Namun, 15 tahun lalu, Joseph memanggil iblis dan menyebabkan kematian banyak anak serta biarawati. Semua orang mengira Bao tewas, tetapi ia selamat dan merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan mereka. Sejak saat itu, Bao bertekad memburu iblis dan menghentikan Joseph. Joseph menyerap energi hidup orang lain untuk memperkuat kekuatan jahatnya. Namun, Pastor Marco tidak percaya Joseph terlibat dan memilih menutupi kebenaran. Dalam kekacauan itu, Joseph menghilang tanpa jejak. Itulah sebabnya Bao terus mencarinya untuk mengakhiri segalanya. Awalnya, Bao menolak menangani kasus Jungwon, namun setelah mengetahui kebenaran tentang Unso, ia akhirnya setuju membantu. Bao menjelaskan bahwa para pengikut iblis akan terus memburu Unso karena roh jahat telah menguasai tubuhnya dengan dalam. Dalam rekaman video, terlihat Unso selalu dikelilingi oleh pemuja iblis. Bahkan di rumah sakit, orang-orang itu sudah mengawasinya dari awal. Namun, ada penjaga khusus yang dilatih untuk menghabisi siapapun yang mencoba mengganggu. Mereka disebut uskup, pemimpin wilayah yang mengendalikan setiap daerah atas perintah iblis. Uskup bukan manusia biasa. Mereka adalah manusia yang hampir menyatu dengan kegelapan, sulit dibedakan dari iblis sejati. Setiap uskup memilih korban sesuai perintah uskup agung untuk ritual pemanggilan iblis. Selama bertahun-tahun, mereka mencari manusia berhati murni seperti Unso untuk membuka jalan bagi dunia kegelapan. 군대처럼 양성돼서 방해하는 사람들을 Ketika bertemu Unso, iblis berbicara melalui mulutnya, sementara Sharon berusaha mengusirnya. Saat Sharon memulai ritual, ranjang tempat Unso terikat tiba-tiba bergerak sendiri, tetapi Bao berhasil menahannya. Tiba-tiba, tubuh Unso terangkat dan melayang di udara. Sharon terus melafalkan doa sambil berusaha melepaskan Unso dari cengkraman iblis. Bao berhasil menurunkan Unso kembali ke ranjang. Sharon meletakkan tangannya di dahi Unso dan melanjutkan doanya. Namun tiba-tiba, Unso menjerit dan melemparkan keempat orang itu ke dinding. Setelah itu, ia menghilang dari ruangan. Melalui CCTV, mereka melihat Unso berjalan keluar sambil mengusir semua pasien rumah sakit. Jungwon mengejar adiknya dan menemukannya berdiri di tengah jalan sebelum akhirnya pingsan. Saat itu, iblis telah sepenuhnya menguasai tubuh Unso dengan sangat dalam. Sharon tidak dapat mengidentifikasi jenis iblis yang merasuki Unso, namun mereka menyadari satu-satunya cara menghentikannya adalah kembali ke tempat awal semua ini terjadi, di rumah Unso. Mereka membawa Unso ke sana dan memasang CCTV di setiap sudut rumah. Semua pintu dan jendela dikunci rapat untuk mencegah gangguan dari luar. Unso diikat pada sebuah kursi untuk menjalani proses eksorsisme, sementara Jungwon mengawasi kondisinya. Ritual pengusiran iblis ini terdiri dari 6 tahap, dan di setiap tahapnya mereka harus mengetahui nama iblis yang merasukinya. Tahap pertama adalah kehadiran, diikuti tahap kedua di mana iblis berusaha menipu mereka. 아저씨가 Ketika Sharon meletakkan senjata logam di depan Unso, logam itu langsung hancur begitu disentuh. Iblis itu mengaku abadi dan tiba-tiba seluruh rumah menjadi gelap gulita. Bao keluar untuk memeriksa keadaan dan menemukan para pengikut iblis bersembunyi di luar. Tanpa ragu, ia menghabisi mereka satu persatu. Sementara itu, di dalam rumah, tanah mulai bergetar hebat seolah-olah akan terjadi gempa. Saat Sharon melantunkan doa untuk Unso yang kerasukan, iblis itu membakar tangannya. Roh jahat itu terus mencoba menyakiti Sharon dengan berbagai cara, tetapi tidak mampu menembus garis garam yang melindungi ruangan. Meskipun begitu, Sharon bukan eksorsis biasa. Ia pernah menjadi seorang uskup sebelumnya.
Namun, statusnya di masa lalu justru membatasi Sharon untuk membunuh iblis secara langsung. Iblis itu mencoba menggoda Sharon agar memasuki dunia kegelapan dan menyaksikannya sendiri. Namun, Sharon berhasil menahan godaan tersebut. Di luar, Bao terkena serangan tepung beracun yang dilemparkan oleh pengikut iblis, zat yang bisa melumpuhkan atau bahkan membunuh orang biasa. Namun, hal itu tidak berpengaruh pada Bao yang memiliki ketahanan fisik luar biasa. Tiba-tiba, iblis berhasil merasuki Jungwon selama beberapa detik. Iblis memang sering menargetkan keluarga korban untuk melemahkan perlawanan mereka. Sharon segera menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di dalam rumah itu. Dengan menggunakan kekuatannya, ia menemukan sebuah dinding rahasia. Di balik dinding itu, terdapat tulisan kuno yang tidak boleh dibaca. Bao melarang keras siapapun untuk membacanya karena bisa memicu kutukan mengerikan. Namun, ketika simbol itu dihancurkan, Unso sempat kembali ke kesadarannya. Sayangnya, itu hanyalah tipuan licik dari sang iblis. 집 전체에 저주가 걸려 있어요. Ternyata, iblis ini adalah makhluk yang pernah membunuh banyak anak-anak di masa lalu. Ia mencoba menggoda Bao dengan menawarkan kekuatan abadi jika mau bergabung dengannya. Tanpa disadari, Bao mulai mencekik Sharon karena pengaruh iblis. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis dan seluruh ruangan membeku. Iblis itu tidak bisa ditangkap dan kejadian-kejadian aneh semakin menjadi-jadi di dalam rumah. Saat itulah Jungwon teringat perkataan penghuni lama rumah tersebut. Mereka pernah mengatakan bahwa barang-barang besar masih disimpan di gudang belakang. Ternyata mereka juga termasuk anggota sekte sesat itu. Bao segera mengecek gudang tersebut sementara yang lain mencari Unso. Namun, mereka terkejut ketika melihat Unso berdiri terbalik di langit-langit rumah, yang mana tubuhnya sepenuhnya telah dikuasai oleh iblis. Sementara itu, Bao menemukan sebuah pintu menuju ruang bawah tanah di dalam gudang. Di sana, para anggota sekte sedang melakukan ritual pemanggilan iblis. Terjadi pertarungan sengit antara Bao dan mereka. Namun, pemimpin ritual berhasil menyerang Bao dan membuatnya kerasukan untuk sementara waktu. Sharon masih terjebak di dunia iblis, tetapi justru di sana ia akhirnya menemukan nama asli roh jahat yang merasuki Unso. Ternyata, iblis itu adalah Moloch, makhluk legendaris pemakan anak-anak. Dengan mengetahui namanya, Sharon mulai mengusir Moloch dengan menyebutkan namanya berulang kali. Saat itu juga, jendela di ruangan tiba-tiba pecah berantakan dan suasana menjadi semakin mencekam. Unso jatuh pingsan dan pintu menuju dunia kegelapan terbuka lebar. Moloch berusaha menarik Unso masuk ke dalamnya. Semua orang berusaha mati-matian menghentikannya. Bao, yang sudah bebas dari pengaruh iblis, memegang Unso dengan sekuat tenaga agar tidak terseret ke dalam dunia gelap itu. Sharon terus memohon kepada Moloch untuk meninggalkan tubuh Unso. Proses pengusiran ini memberikan dampak hebat baik pada Unso maupun Sharon sendiri. Moloch masih berusaha melemahkan mereka dengan bisikan bahwa mereka bisa selamat jika menyerah padanya. Mata Sharon sempat berubah menjadi hitam, tetapi dengan kekuatan terakhirnya, ia berhasil mengusir Moloch kembali ke neraka. Pengaruh iblis yang sempat merasuki Bao juga lenyap seketika. Bao melayangkan pukulan terakhir ke arah Moloch, menutup pintu dunia iblis untuk selamanya. Akhirnya, Unso berhasil diselamatkan dan kembali pulih. Setelah semua berakhir, Bao mendirikan panti asuhan untuk anak-anak terlantar sebagai bentuk penebusan atas masa lalunya. Namun, di akhir kisah, mereka bertiga menghadiri sebuah pertemuan misterius. Di sana, berdiri sosok Uskup Agung, pemimpin tertinggi sekte kegelapan yang wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang.